Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzul iqtisaru bil istinja'i bil hajarati ala aqal min salasati ahjarin inda Syafi'i wa Ahmad. Masalah kita masih masalah istinja ya. Belum selesai, terusan malam minggu yang dulu. Malam minggu yang telah lewat kita masalahnya tentang apa? Cebok dengan air atau dengan apa? Dengan tidak pakai air, dengan tidak pakai apa-apa. Menurut beberapa mazhab. Di sini kita menerangkan tentang istinja, cebok dengan batu ya. Dengan batu, dengan apa? Dengan linggiran tembok, dengan tiang. Wala yajuzul iqtisaru, dan tidak boleh buru-buru, tidak boleh terburu-buru. Ngapain? Bil istinja'i, kalau kita mau cebok, bil ajari, bil hajarati ya. Dengan apa? Dengan batu. Jadi kalau kita mau cebok dengan batu, jangan kenceng-kenceng, jangan buru-buru, santai-santai aja ya. Menurut perasaan-perasaan kita ya. Ala aqal min salasati ahjarin, paling sedikit kita siapin kalau kita mau cebok dengan batu berapa biji? Tiga biji batunya ya. 3 biji atau 1 biji itu batu, yang penting ada poncotnya 3. Menurut pendapat siapa itu? Inda Syafi'i wa Ahmad. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Jadi boleh kita cebok pakai apa? Pakai batu. Kenapa cebok pakai batu? Karena kita lagi panas dingin. Kata dokter jangan kena air dulu, nanti kambuh penyakitnya. Bagaimana tindakan kita? Kalau kita kena air, kambuh ini penyakit. Maka disarankan kita boleh, walaupun air banyak, air ada, kita istinja pakai apa? Pakai batu. Sebelum kita berak, siapin dulu itu batu ya. Jangan udah kelar nongkrong baru nyari batu ya. Siapin dulu itu batu 3 biji atau 6 biji atau 10 biji ya. Jadi kalau memang 1 biji itu batu, yang penting ada bocotnya 3 atau 4 batu bata ya. Batu kolar ya. Genteng ya. Tuh. Yang penting kita istinjanya punya perasaan ya. Jangan terburu-buru, jangan kuat-kuat, jangan kencang-kencang. Nah, bisa bahaya ya. Perbuatan kencang bisa luka. Yang penting punya perasaan aja. Ini udah 3 pojok batunya ini, kayaknya masih berasa ini, tambahin lagi. Masih berasa juga, tambahin lagi. Makanya siapin sampai 10.
Itu jangan abang-abang dikata 3 biji batu, 3 biji doang ya. Giliran masih berasa aja ini ya. Makanya siapin sampai 10 biji. Kan kita punya perasaan ya. Kalau kita cebok dengan batu diperot ya. Diperot. Punya perasaan. Jangan digepok kayak orang nenek-nenek giles ya. Bisa rombak ya. Bisa rombak. Jadi bahaya. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya, boleh cebok pakai apa? Pakai batu. Pakai batu. Wa in asala inqa'u bi aqalliha. Jadi kita bisa dapat mengerti, mempunyai perasaan ya. Kita punya perasaan bi aqalliha, paling sedikitnya 3 batu. Kalau 3 batu masih berasa aja, kayaknya ini masih berasa ini. Apain lagi, tambahin lagi ya. Itu hanya merupakan patokan 3 biji ya. 3 biji kalau pendapat Imam Syafi'i. Kalau masih terasa ya belum hilang semua, boleh tambahin lagi. Wa in hasala inqa'u bi aqalliha, tambahin lagi ya. Jangan abang-abang dikata 3 biji aja, padahal masih apa? Masih berasa, belum hilang semua ya, itu najis, belum hilang semua. Tambahin lagi sampai betul-betul hilang rasa, hilang rupa, hilang bau ya. Tuh. Wal muradu salasan masahatin fa iza kana ajarnahu salah satu atrofin ajza'a. Yang dimaksud dengan 3 apa? 3 kali usapan, 3 kali olesan batu. Fa iza kana hajar lahu salah satu atrofin. Kalau kita ketemu batu 1 tapi ada pojokannya, itu batu 3 pojok ya, boleh, cukup 3 pojok aja. Kalau memang kelempengan hilang 3 pojok, diusap pojok ini, terus pojok yang atu, kayaknya udah rapi ini tuh. Jadi perasaan kita yang kita bisa menentukan, bukan orang lain. Kayaknya udah bersih, udah. Kalau memang kayaknya perasaan kita belum bersih, tambahin lagi, boleh ya. Boleh. Jadi kan batu ada yang 3 pojok ya, kayak apa tuh, segitiga ya, segitiga pojok. Kalau ujung ini udah, ujung yang ini udah, ujung yang ini udah, kayaknya rapi udah, ini nggak berasa apa-apa, ya udah. Kalau memang kayaknya masih ada lengket-lengket, nah tambahin lagi ya. Batu yang apa, yang nggak bersegi kayak ya, yang bersegi 4 kayak ya, itu boleh. Itu hanya patokan 3 apa? 3 pojok. Kalau masih kurang, tambahin lagi. Ajza'a, maka kalau emang udah 3 pojokan rasanya udah hilang, ajza'a, maka cukup ya, cukup. Iza inqa wa illam tanqa salasan zada rabi'an wa khamisan. Kalau memang 3 pojok masih berasa lengket, maka boleh diapain?
tambah zada robian jadi 4 batu. Udah 4 masih kurang juga perasaannya nih, tambahin lagi wa khamisan sampai 5. Udah 5 masih berasa aja, tambahin lagi jadi 6. Inilah udah 6, 7, 8, 10 masih berasa aja, enggak, udah ya. Tuh. Nah, masalah nambahinnya itu menurut pendapat Imam siapa? Abu Hanifah wa Malikin. I'tibaru bi inqa'i fa in asala bi ajarin wahidin lam yastahibu ziyadatu alaihi. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya, yang menerangkan bahwa selesainya atau belumnya ya, masalah cebok ya, udah 3 biji batu, udah 4 biji batu, masih belum kelar juga ini ya, masih berasa aja ya. Fa'in asala bi ajarin wa idim, kalau memang dalam satu batu, yang batu itu ada 3 pojok, bagaimana? Ya udah, kalau udah nggak berasa apa-apa. Kalau emang masih apa? Lam yasta'id, masih apa? Belum kelar, belum bersih, masih berasa ya, lengket-lengket, aziyadatu alaihi, maka boleh diapain? Ditambahin lagi ya. Makanya mau cebok dengan batu kurang lebih 10 biji dah ya. Bok masih berasa, kita nggak lari-larian lagi, nggak nutur ke sono ke sini lagi, udah kumpul di depan kita tuh. Wa yajuzu istinja'u bima yakum maqamul, dan boleh ya, istinja bima yakumu maqamu al-hijaratu, maka boleh kalau kita mau cebok yang ada bukannya batu ini, yang ada bukannya genteng ini ya. Bima yakumu maqamun, yang ketemu dengan kita, yang kita cari nggak ada batu ya. Di depan kita kelempangan ada apa? Minal hazafi wal ajari wal hanasi wal hansabi bil ijma'i. Yang ada ketemu bekas pecahan tembok linggirannya pojokan rumah tuh ya, bisa dirombak kemudian dibuang buat ngurub. Kenal koin yang ada pojokan rumah itu kan ya, ada linggirannya. Nah itu cocok tuh buat cebok, dari atas ke bawah ser, panjang segini, ketemunya panjang nih seperti lekar begini kan ya tuh. Kelempangan itu segitiga panjang, udah kita perodin atau di rumah kosong, jangan rumah yang baru ya, yang kita tempatin rumah kosong, tiang kita masih zaman dulu segi 4 tembok atau kayu, udah kita perodin aja baru nonggeng begini ser, dari atas kira-kira sampai pantat. Waduh masih berasa nih, nah pojokan yang ini lagi nih,
ser baru nonggeng. Oh masih berasa juga nih, pojokan yang ini lagi, ser dirasain dah, kayaknya hilang udah. Tuh, udah, jangan sampai empat-empatnya ya. Kalau udah berasa, enggak berasa apa-apa udah ngasoh. Nah, tuh, hazafi. Wal ajali, apa itu ajar? Papan, tiang kita, rumah kita terbuat dari kayu tiangnya. Tadi dari tembok, kadang dari kayunya kayu nangka lagi. Kita pilih dulu, jangan yang melawan arus ya. Kalau kita melawan arus, kita perodin begini, luka kita ya. Bisa ketunggak. Nah, jangan melawan arus. Mungkin tukang masangnya nyungsang kali dulunya ya. Iya, kan kayu ada yang ngelawan arus. Kalau kita giniin, nah itu banyak kesusuan kita. Itu jangan dipakai dulu, tinggal cari yang searah dengan tangan kita. Oh ini berarti nyungsepnya ini papan atau balok kemana? Ke bawah. Nah itu kita pakai, selamat kita. Kalau kita melawan arus, lari ke yakri dah ya, suntik kita. Oh. Suntik dah gara-gara cebok kayak kayu. Melawan arus nggak ngerti ya. Kita giniin dulu dengan tangan, ser. Wah rumahnya ini banyak kesusuan ini tangan. Tuh. Jangan dipakai. Kita cari lagi, ser. Nah ini licin nih, berarti ini arahnya nyungsep ke bawah, yang tadi arahnya nyungsep ke atas ya. Itu yang nyungsep ke bawah kita pakai, ser, licin ya. Tangan kita nggak ketunggak, nggak kesusuban. Itu yang kita pakai ya. Kalau yang lawan arah bahaya ya, bahaya, bisa berdarah pantat kita ya, gara-gara cebok pakai kayu. Apalagi wal hansabi. Apa itu hansabi? Tatal. Kenal tatal? Orang lagi nyerut bikin rumah zaman dulu kan tatalnya banyak tuh. Ada yang semeter bergulung-gulung, serutan, serutannya jatuh ke bawah. Ada yang panjang segini, setengah meter ya. Itu boleh buat apa? Buat cebok ya. Jadi batu atau kayu boleh ya, papan ya. Ya. Jadi kalau yang kita cebok dengan kayu, kita cari yang satu arah ya. Jangan yang lawan arus, jangan ya, bahaya, kesusuban bisa ya gitu. Kenal melawan arus ya. Ya kalau memang papan atau balok masangnya ke atas ya, mungkin itu udah tua kali yang masangnya boyong ya. Jadi apa kita giniin kan tuh ya, waduh ini nyungsang, ini masang apa, masang balok, masang papan, beginiin apa, kesusuban kita. Coba yang masangnya rapi satu arah, berarti kita giniin ser, licin, nggak kesusuban kita tuh ya. Jadi itu yang benar. Nah, itu boleh kita buat istrinya, kita nonggeng, kita perodin aja ya. Atau di tembok pojokan rumah kan ada pojokannya ya, boleh gitu perodin, ser. Jangan rumah baru masih kita tempatin, diomelin sama nenek ya. Cebok, belagu tingkah di situ. Nah, udah ya, itu caranya. Jadi pendapat siapa itu? Abu Hanifah wa Malikin al-i'tibaru bil inqa'i fa in hasala bi ajrin wahidin
lam yastahibu ziyadatu alaihi. Ya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi sama Imam Malik, kalau kita sudah cebok dengan 3 batu atau 1 perodan, ya, dari atas sampai ke bawah, udah kelar, udah nggak berasa apa-apa, ya udah, jangan diapain lagi, jangan ditambahin lagi. Ya, fa in asola bi ajarin wahidin lam yasta'ib azyadatu. Kalau udah misalnya 1 batu ada 3 pojokan, udah kelar, udah nggak berasa apa-apa, udah lam yasta'ib azyadatu, jangan ditambahin lagi, ya udah kelar, berarti kita istinja. Wa yajuzu istinja'u bima yaqumu maqamun, dan boleh juga istinja dengan apa yang ada di depan kita. Kita lagi nongkrong, lupa nyari batu, ya lupa, itu udah nongkrong, udah kelar, ya. Jadi bima yaqumu maqamul hijarat, kita udah kelar nongkrong, ya, di WC, ya, atau di lapangan terbuka, yang penting kita apa? Madep ngidul atau madep ngalor. Waduh, di depan gue ini nggak ada batu ini, ya. Yang ada apa? Minal azafi wal ajari wal kunsa wal hansabi. Jadi yang kita udah bahas azafi wal ajari wal hansabi, ya, tatal, ya. Jadi boleh pakai kayu, ya, boleh. Kalau memang kita lagi keblangsak di hutan yang ada kayu, ya, atau tatal atau kulit kayu, udah pakai kulit kayu aja. Dari batu nggak ada, ya. Di hutan mana ada bekas rumah, ada rumput, tatal, kulit kayu, ya, atau batang kayu. Nah, udah itu yang kita pakai, ya. Kata siapa itu selain Imam Malik sama Imam Hanafi? Bil ijma'i, ya, ijma'. Wala yajuzul iqtisaru fil istinja, jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru. La yajuzul iqtisaru artinya jangan terburu-buru. Kalau kita artikan wala yajuzu, dan jangan atau tidak boleh, ya, al-iqtisaru meringkes, bil istinja'i artinya apa? Lagi cebok bil jari, pakai apa? Pakai batu. Jadi bagaimana? Jadi kita jangan terburu-buru. Kalau memang kita nggak ada air atau nggak boleh kena air, jangan terburu-buru, ya, nanti bahaya. Kan ngetes aja terburu-buru lagi, ya, jangan. Jadi kita harus punya perasaan semuanya. Wa hukiya an Daud, diceritakan dari Imam Daud annahu qala. Imam Daud adalah siapa ini? Imam Daud adalah salah satu murid dari siapa? Dari Imam Hanafi, ya. Imam Daud muridnya Imam Hanafi. Annahu, sesungguhnya Imam Daud, qala, berpendapat. Qala artinya jangan diartikan bersabda, ya, salah, atau berkata, salah, ya. Berpendapat, punya insting, punya perasaan, punya dalil, ya.
Jadi dia punya pendapat begini, la yajuzu biha bima siwa al ahjaru, boleh kata Imam Daud, tidak boleh, la yajuzu bima siwa, tidak boleh cebok selain batu kayu. Tatal dari kayu juga namanya tatal ya. Jadi tidak boleh menyimpang dari batu dan kayu. Itu pendapat Imam apa? Imam Daud. Jadi bima siwa al ahjaru ya. Yang penting dia cebok boleh pakai batu, boleh pakai kayu. Selain itu kagak boleh. Ya. Nggak boleh. Pakai topo nggak boleh. Pakai kaos yang udah nggak kepake, udah pada robek, nggak boleh. Itu pendapat Imam Daud. Bagaimana wa madhabu Syafi'i wa Ahmad annahu la yajzi'u fil istinja azamun wala rausun. Ada lagi kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwasanya annahu, bahwasanya hu-nya kembali murojaahnya kepada istinja ya. Annahu, bahwasanya istinja la yajzi'u fil istinja'i azmun wala rausun ya. Jadi annahu murojaahnya ke istinja ya. Jangan diartikan annahu bahwasanya la yajzi'u tidak cukup, salah. Itu namanya nggak belajar ilmu balaghah ya, ngertiin kitab. Jadi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan orang jadi apa? Jadi ngerti, jadi paham. Annahu, bahwasanya cebok la yajzi'u fil istinja'i ya. Tidak apa? Tidak boleh dalam cebok azmun, jadi fa'il oleh apa? Pakai tulang. Wala rausun, dan tidak boleh cebok pakai apa? Pakai bulu kambing, pakai bulu ayam, pakai bulu kebo. Nah, pokoknya bulu-buluan itu ya. Ada yang nanya, pakai batu boleh, pakai kayu boleh, sekarang pakai tulang. Ketemu tulang banyak banget ini ya. Bekas tulang, tulang iga, bekas ngesop, tulang apa lagi, tulang belakang, bekas disop. Nah ini boleh nih buat cebok ini. Nah, itu enggak apa? Enggak boleh ya. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Itu walaupun tulang lu banyak sekarung buat cebok nggak boleh ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pakai apa? Pakai tulang. Padahal kan tulang apa? Tulang sapi, tulang kambing, tulang kebo. Wala rasul. Sedangkan bulunya ini buat cebok bulu apa? Bulu ayam, bulu gangsa, bulu kuluk, bulu nila, pokoknya bulu-buluan dah. Kenapa nggak boleh? Itu kata pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sebab kalau kita pakai tulang, nanti ada yang menggunakan untuk nafkah kehidupan orang
mau nyari nafkah. Oh ini ada tulang nih, udah mateng tentunya, udah direbus buat mainan anak-anak, dibikinin itu tulang. Ini bulu dibikinin apa? Ngoceng, dibikinin bulu, bola bulu, badminton. Jangan dibuat cebok ya. Kalau dibuat cebok, kesian orang yang berpenghasilan rendah, dia berbuat nyari nafkah untuk kehidupan keluarga. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kita biar punya perasaan, tuh gitu ya. Tuh. Ya. Maka bagaimana? Tidak boleh. Wa qala Abu Hanifah, tak pendapatnya Imam Abu Hanifah, wa Malik dan Imam Malik, yajzi'u walakin yustahabu indahuma annahu la yastanji bihima. Sedangkan pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Malik ya, yajzi'u walakin yustahabu indahuma, boleh. Pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Malik, boleh dijadiin bola badminton tuh bulu, boleh cebok apa, boleh dibuat pula dijual cebok, boleh itu tulang sapi yang kemarin habis ngorban kita udah sok, kemudian dipungut sama orang, padahal udah apa, udah diperod-perodin dengan najis manusia buat cebok, dibikinin main-mainan ya. Itu apa? Yajzi'u, boleh, walakin yustahabu indahuma, bahkan disunahkan ya. Indahuma menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, annahu la yastanji bihima ya. Kalau dia enggak cebok, sedangkan yang ada hanya itu ya, di depan dia, masa lari-larian nyari apa, nyari batu sama kayu, sedangkan yang udah ada, yang udah negra di depan dia, tulang sama bulu ayam, udah itu aja, udah ngapain cari yang susah-susah. Itu kata siapa? Kata Imam Hanafi dan Imam Malik tuh ya. Jadi boleh pendapat dia berdua, walaupun itu tulang udah bekas istinja, bekas cebok orang, itu bulu udah bekas diperod-perodin pantat orang ya. Tuh ya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi apa hukumnya? Yusta'abu, disunahkan, boleh artinya ya, menurut pendapat Imam Malik, Imam apa? Hanafi ya. Kalau kata yang lain enggak boleh, kata Imam Syafi'i, jangan, enggak boleh pakai tulang, pakai bulu, jangan, kata Imam Syafi'i sama Imam Ambali. Tapi dilawan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Imam Malik, boleh. Kalau kata gua tuh, kenapa yang dicari yang lu nggak boleh ini tuh nggak ada tuh ya, begitu nggak ada. Gua harus telanjang lari-larian megangin kolor ya. Yang ada di depan gua hanya itu, kelempengan ada itu, udah pakai tulang udah tuh. Ya udah, pendapat lu begitu, pendapat gua begini, nyok kita ngadu sama guru kita, sama siapa? Sama Imam Malik. Sedangkan Imam Malik membolehkan ya, cebok pakai tulang. Apa kata Imam Malik? Udah, pendapat lu juga bagus, pendapat dia juga bagus, dibenerin semua ya, benerin. Enggak ada itu guru, lu jelek, ini dia bagus, buron ini kata jelek murid, besok gua kagak ngaji udah meluh tuh ya. Bukannya begitu ya.
semua diatur oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu nggak ada, itu udah nggak ada, ilo kita lari-larian ya. Udah yang ada aja ya. Ada topo ya topo ya. Iya. Ada celana bagus ya celana bagus ya. Besok cuci ya, kalau ada air, atau buang besok beli lagi nah, ya boleh. Jadi semuanya dianggap mudah ya, tinggal kita yang memakai dan yang mengaturnya gitu ya. Jadi semuanya dianggap apa? Bagus. Jadi ada jalan, jadi nggak kaku ya. Nggak kaku. Gua pendapatku begini aja, yang lain gua nggak pakai, itu kaku nah manusia ya. Kaku. Akibat kekakuan itu maka orang menjadi apa? Menjadi garang. Akhirnya instingnya kabur, enggak ketemu. Gitu. Makanya waktu saya ngaji pasaran ya, di Buntet, Cirebon, guru bagaimana ini? Terawih udah, ngaji kayaknya kalau enggak ngerokok, enggak ngopi, enggak masuk. Boleh tuh kata guru, sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil ada kue-kuenya. Boleh. Ternyata dengan cara itu lebih masuk ya. Lebih masuk pendapatnya ke dalam otak dan hati kita. Itu. Bapak-bapak didorong dengan hawa kegembiraan, jadi cair itu otak itu ya. Maka bagaimana? Boleh ya. Silakan. Nanti kalau di dalam masjid jangan ngerokok, ngeteh mau boleh ya. Ngopi boleh ya. Nggak apa-apa, yang penting kita dapat enteng ilmu ya. Masuk ke rung-rung sati dan sanubari kita. Sudah. Sampai sini ya, ada tahlil wallahu a'lam.